Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, kita jumpa kembali. Pada hari ini kita akan bersama-sama menikmati ibadah dan juga membawa persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan jemaat yang lain. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan memuji memasyurkan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Umat-Nya Pujilah. Umat-Nya pujilah, haleluya. Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya. Pandanglah Tuhan, pandanglah Tuhanku, haleluya. Sobatku turun dari surga, kekalah kasih-Nya, haleluya. Bait yang ketiga kita nyanyikan sama-sama. Dilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Marilah kita bersama-sama kembali membacakan nats pembimbing kita pada hari ini. Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kau berikan kesempatan pada kami pada hari ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berbakti, beribadah pada Engkau. Kami mengucapkan syukur Tuhan, hari-hari boleh kami lewati. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kedukaan,
Mungkin di antara kami ada yang mengalami kesusahan, tantangan-tantangan, tapi kami mengucapkan syukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, dan sampai pada hari ini Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang akan menyucikan setiap kami. Engkau akan memberkati setiap kami pada hari ini Tuhan, di mana kami bersama-sama untuk hadir di hadirat-Mu Tuhan. Engkau sucikan, Engkau ampuni segala dosa kami, supaya kami layak Tuhan beribadah pada Engkau. Dan saat ini juga Tuhan, kami mengundang untuk Engkau boleh hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Biarlah melalui rumah-rumah kami ini boleh sebagai gereja-gereja yang baru Tuhan. Dan setiap kami boleh merasakan Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan di dalam rumah-rumah kami. Biarlah segala pujian kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hati kami Bapa boleh tertuju kepada Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk waktu ini Tuhan, Engkau bertahta di atasnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita juga akan bersama-sama, kita akan mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan orang percaya, marilah kita nyatakan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kami persilahkan untuk duduk. Kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah lagu dengan judul Mulia Bagi Allah. Di dalam lagu ini dinyatakan bahwa kasih Allah begitu besar pada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya untuk penebusan kita. Lagu ini liriknya digubah oleh Fanny J. Crosby. Kita tahu bahwa Fanny J. Crosby adalah penggubah lagu yang cukup banyak dan cukup terkenal. Dan satu hal, dalam lagu ini juga ada pengharapan, di mana pada bait yang ketiga, bait yang terakhir, bahwa Fanny J. Crosby menyatakan bahwa amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Ini sangat merupakan pengharapan yang besar sekali bagi Fanny J. Crosby, karena kita tahu bahwa Fanny J. Crosby buta sejak lahir. Jadi dia mempunyai sukacita yang besar untuk nanti di surga bisa bertemu dan melihat wajah Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, genaplah penebusan. Darah anaknya jadi penebusan, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun
dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Baik, yang ketiga, Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Pada saat ini, marilah kita juga bersama-sama, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa kita. Marilah kita masuk dalam doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, saat ini Tuhan juga kami rindu untuk kami berdoa untuk beberapa pokok doa. Tuhan, yang pertama, saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan bahwa bangsa dan negara kami boleh Kau bimbing sampai saat ini. Tapi banyak masalah yang harus dihadapi oleh bangsa ini Tuhan, terutama pada saat pandemi ini Tuhan, di mana resesi ekonomi terjadi di negara kami. Tuhan, Engkau berkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, terutama pemerintah, di mana mereka yang memikirkan untuk bagaimana bisa melepaskan bangsa kami ini dari resesi ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau berikan mereka hikmat dan bijaksana Tuhan, supaya mereka boleh memikirkan dengan baik-baik, mereka boleh memutuskan dengan baik-baik, dan Tuhan sediakan tolong untuk mereka ini, biarlah mereka senantiasa ingat akan Tuhan, dan mereka boleh senantiasa bersandar pada Tuhan juga, supaya setiap regulasi yang mereka keluarkan, itu semua adalah kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau memberkati mereka, supaya mereka boleh bersama-sama berjuang dengan bangsa ini Tuhan, untuk melawan pandemi ini Tuhan. Dan biarlah ekonomi kami sedikit demi sedikit Tuhan boleh mulai berkembang kembali. Kami juga serahkan Tuhan kepada para medis yang ada, di mana mereka yang bertugas di depan untuk menanggulangi dari masalah COVID ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan, Kau juga memberikan mereka kesehatan Tuhan, terlebih di mana mereka harus menolong orang-orang yang COVID ini Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapat hikmat dan bijaksana dari Engkau, untuk mereka boleh menyembuhkan untuk orang-orang yang menderita ini Tuhan. Dan kami juga serahkan Tuhan, Engkau juga memberkati supaya dalam waktu dekat ini vaksin juga boleh ditemukan, dan dengan ditemukannya vaksin ini Tuhan, kami boleh terbebas dari COVID ini Tuhan, dan kami boleh kembali untuk beraktivitas dengan lebih aman. Kami juga berdoa Tuhan untuk hal yang lebih kecil lagi Tuhan, untuk gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memberkati Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan, di mana saat ini Tuhan kami tetap mengadakan kebaktian online, baik kebaktian maupun persekutuan-persekutuan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan melalui kebaktian-kebaktian ini Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan ini setiap jemaat-Mu Tuhan boleh tetap merasakan kehadiran-Mu Tuhan, dan kami boleh merasakan bahwa Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini. Berkati mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang sakit, maupun mereka yang sedang
ada permasalahan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan menilik mereka, Engkau sendiri akan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka tetap teguh dalam iman di dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong untuk mendengarkan setiap doa-doa mereka ini. Kami juga serahkan Tuhan untuk SKKK yang saat ini Tuhan sedang merekrut untuk siswa-siswa baru. Tuhan sendiri yang akan memberkati supaya melalui SKKK ini Tuhan boleh datang murid-murid yang nantinya akan diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati supaya orang-orang boleh mengenal untuk SKKK ini Tuhan, dan mereka boleh mempercayakan anak mereka Tuhan untuk boleh bersekolah di sini dan boleh dididik sesuai dengan ajaran Tuhan. Saat ini Tuhan, untuk hal yang lebih kecil lagi untuk diri kami pribadi, Tuhan kiranya Engkau mendengarkan untuk seruan doa kami. Saat ini untuk jemaat sekalian, saya sediakan waktu untuk kita pribadi boleh berdoa untuk diri kita masing-masing. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah mendengar seruan doa kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong kami, dan pada saatnya Tuhan, pada saat yang tepat Engkau akan memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kalau saya menanyakan pada jemaat sekalian, Tuhan itu jauh atau dekat? Apa jawaban dari saudara-saudara sekalian? Mungkin saudara akan berkata, ya tergantung. Tergantung kalau doa saya pada saat saya berseru kepada Tuhan, lalu lama sampai bertahun-tahun, belum ada jawaban, ya mungkin Tuhan jauh. Tapi kalau pada saat saya berseru dan Tuhan menjawabnya, nah itu Tuhan dekat. Bahkan pada saat kita belum berkata amin, ternyata Tuhan sudah mengabulkannya. Nah itu Tuhan jauh lebih dekat lagi gitu ya. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Bahwa Tuhan senantiasa dekat dengan kita. Hanya mungkin kita harus memahami bahwa jawaban Tuhan itu mungkin tidak, mungkin tunggu, dan mungkin iya. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sucipto Notonegoro dengan tema Ketika Tuhan berkata ya. Pada saat kita merasakan bahwa beban-beban berat menimpa kita, mungkin kita merasa, kenapa Tuhan berikan ini? Tapi memang Tuhan tidak pernah berjanji untuk langit selalu biru. Tetapi Dia akan berjanji, Dia selalu berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita boleh kembali lagi, punya kesempatan yang baik untuk bersama-sama beribadah dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Mari sebelum itu kita lakukan, kita bersama berdoa mohon anugerah-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi bersama boleh belajar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau sendiri akan terus mengajar kami, Engkau sendiri akan terus membentuk kami supaya kami boleh menjadi makin hari makin serupa dengan apa yang Kau kehendaki. Biarlah firman-Mu ini yang akan memimpin, yang akan menolong kami bagaimana menjalani perjalanan hidup di tengah dunia ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan jam pemberitaan firman ini. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kurang lebih 8 bulan yang lalu kita bersama-sama mungkin masih beribadah secara tatap muka seperti biasa yang kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Tapi kemudian seminggu setelahnya banyak dari kita yang akhirnya harus kemudian terpaksa beribadah hanya secara tatap layar atau lewat ibadah online. 8 bulan terakhir sungguh keadaan sudah berubah begitu banyak. Selama 8 bulan wabah ini ada di sekitar kita. Ada begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan sekitar kita. Ada banyak yang menurun dalam hal misalnya penghasilan. Ada banyak yang kemudian juga bertambah atau naik. Misalnya apa? Dalam hal segala sesuatu yang berkenaan dengan penggunaan teknologi atau budaya online. Ya, hari ini belajar secara online, seminar secara online, bekerja juga banyak secara online, berusaha, berdagang secara online dan banyak lagi yang lain. Nah, saya percaya ada satu juga yang lain yang juga mungkin bertambah cukup banyak di masa-masa 8 bulan ini, yaitu tentang doa-doa yang dinaikkan oleh umat beragama, apapun agamanya, termasuk umat percaya, orang Kristen, yaitu kita semua. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kembali tentang doa kita.
Karena sesungguhnya saya percaya walaupun kita semua paham teologianya, bahwa yang namanya doa itu kadang-kadang Tuhan menjawabnya tidak, atau kadang Tuhan menjawabnya tunggu. Tapi tentu saya percaya kita semua pasti selalu berharap tiap kali kita berdoa, lebih-lebih ketika kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan Sang Pencipta kita, saya percaya banyak dari kita berharap doa kita itu bisa segera dijawab oleh Tuhan. Dan jawabannya tentu saja adalah jawaban ya, yes, yaitu bagaimana Tuhan mengabulkan doa dan permintaan kita. Saya percaya itu semua menjadi kerinduan kita, bukan? Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari pengalaman doa salah seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama kita, yaitu Nehemia. Bagaimana ia berdoa dan kemudian Tuhan menjawab ya untuk doa-doa permohonannya. Bagaimana Tuhan mengabulkan permintaan-permintaan yang dia sampaikan. Saya mengajak saudara membuka kitab Nehemia, dimulai dari Nehemia pasal yang pertama. Saya akan membacakan beberapa ayatnya untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Bulan Kislu itu adalah penanggalan Yahudi. Kira-kira bulan Desember untuk penanggalan kita hari ini. Inilah konteksnya. Lalu kemudian dikatakan mulai ayat 4 dan seterusnya. Nehemia berkata begini. Ketika ku dengar berita ini, berita tentang tanah leluhurnya, Yerusalem yang menjadi puing-puing, tidak lagi punya pintu gerbang atau tembok kota perlindungan. Dia berkata, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Saya lanjutkan pasal 2 ayat pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Bulan Nisan kalender Yahudi itu kira-kira Maret atau April dalam penanggalan kita hari ini. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Lalu kemudian saya membacakan satu ayat lagi, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan seterusnya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang bait di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami.
Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Sekali lagi ayat yang terakhir ini mengatakan, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian awal dari ayat-ayat yang kita baca ini, dari kitab yang ditulis oleh Nehemia sendiri, kita membaca bagaimana Nehemia menceritakan tentang doa yang ia naikkan kepada Tuhan. Ya, dan kalau kita membaca kisahnya lebih lanjut, kita kemudian mendapati bahwa Tuhan menjawab ya, Tuhan mengabulkan doa-doa yang dinaikkan oleh Nehemia. Saudara, kalau kita perhatikan tadi, Nehemia berdoa sejak dari bulan Kislu hingga bulan Nisan, kira-kira 4 bulan lamanya. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ia juga menjelaskan bagaimana setelah ia mendengar kondisi buruk bangsanya yang ada di tanah asal, dia katakan dia siang malam berdoa, berpuasa kepada Tuhan, menaikkan permohonan. Di dalam ayat pasal pertama tadi minimal ada 2 atau ada 3 permohonan. Yang pertama adalah pengakuannya tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh dirinya, keluarganya maupun oleh bangsanya. Dan ia memohonkan pengampunan Allah untuk itu. Permohonan yang kedua adalah bagaimana ia memohon supaya Allah mengingat kembali janji yang disampaikan di masa lalu kepada leluhur orang Israel zaman Musa, bahwa ketika orang Israel dikatakan tidak setia kepada Tuhan akan dicerai-beraikan, tapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan mereka akan dikumpulkan kembali. Dalam doanya ini Nehemia memohonkan bangsanya yang hari itu banyak tercerai-berai, termasuk di media kerajaan media Persia, boleh dikembalikan ke tanah leluhur seperti janji Allah. Dan yang ketiga secara spesifik dia berdoa tadi di pasal 1 ayat yang terakhir ayat 11. Biarlah hambamu ini, dirinya Nehemia, berhasil hari ini mendapat belas kasihan dari orang ini. Siapa? Dari Raja Artasasta. Maka sekali lagi saudara, kita melihat inilah doanya yang dinaikkan siang malam, berdoa, berpuasa selama kira-kira 4 bulan lamanya. Dan sekali lagi di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan menjawab mengabulkan doa Nehemia. Nah saudara, saya percaya kita pun juga pengen juga punya pengalaman yang sama. Ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan menjawab ya untuk doa-doa kita, bukan? Maka saudara, belajar dari pengalaman Nehemia berdoa ini, paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada saudara yang bisa kita pelajari. Dan itu semoga juga menjadi semacam inspirasi bagi kehidupan kita. Yang pertama saudara, mari kita lihat bagaimana di dalam kehidupan doanya Nehemia ini ada yang namanya pengakuan yang tulus dan sungguh akan kuasa dan kemurahan Allah. Sekali lagi, dalam kehidupan doa Nehemia ada pengakuan yang tulus dan sungguh tentang kuasa dan kemurahan Allah. Saudara, itulah yang kita lihat terjadi dalam pengalaman Nehemia. Sekali lagi ia memang menceritakan bagaimana ia berdoa, berpuasa siang malam selama kira-kira 4 bulan lamanya. Doanya bukan cuma doa yang dinaikkan untuk waktu khusus seperti itu. Di pasal 2 ayat 4 tadi misalnya, ketika Nehemia berhadapan-hadapan dengan Raja Artasasta, lalu kemudian setelah ia menunjukkan mukanya yang muram, raja tanya, kenapa dengan engkau? Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Lalu kemudian Nehemia menjawab, ini bukan doa yang biasa. Ini doa yang mungkin hanya untuk 1-2 detik di dalam hati. Ini bukan doa di waktu khusus dengan gestur tubuh khusus. Ya, di ruangan khusus, tidak. Hari itu Nehemia sedang berhadapan-hadapan dengan Raja Artasasta. Dia menceritakan kenapa mukanya muram, yaitu tembok kota leluhurnya hancur. Lalu raja tanya, apa yang kau inginkan? Saat itu juga ia berdoa sebelum ia menjawab. Ini bukan doa yang dia lalu kemudian minta, tunggu raja kasih aku 5 menit, 10 menit aku mau berdoa minta hikmat. Bukan. Jadi sekali lagi doa yang disampaikan ini bukan cuma doa dalam waktu-waktu khusus. Ya, di dalam satu gestur tubuh yang khusus, bahkan
Di saat-saat secara spontan dalam hatinya, begitu ada kesempatan, ia kemudian mengingat akan Tuhan dan pergumulannya. Itulah yang menjadi doanya. Dan sekali lagi saudara, dalam doanya ini kemudian Tuhan menjawabnya dengan ya, mengabulkan apa yang ia minta. Nehemia kemudian diutus Raja Artasasta membawa sebagian dari bangsanya di Persia itu untuk pulang ke tanah Yehuda. Bukan cuma itu, lalu kemudian ia berhasil membangun tembok kota dan kemudian memulihkan pintu-pintu gerbang kota Yerusalem. Bagaimana ia berhasil melakukan itu? Tapi saudara perhatikan, dalam semuanya ini, ketika ia kemudian mendapatkan hasil keberhasilan dalam doanya, tidak sekalipun, tidak sedetik pun Nehemia kemudian menyatakan bahwa dirinya layak sebagai orang yang kemudian membuat doa-doanya terkabul. Bukan. Dalam setidaknya 2 kesempatan ia berkata bahwa Tuhanlah dengan kemurahannya yang membuat doanya bisa dikabulkan. Tadi misalnya di dalam pasal yang kedua, saudara-saudara, waktu kemudian Nehemia menyampaikan permintaannya kepada raja, ayat 8 bagian terakhir dia berkata, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Lalu kemudian di pasal yang sama, ketika Nehemia akhirnya berhasil memimpin rombongannya tiba di tanah Yehuda, lalu kemudian ia mau mengajak para pemimpin yang ada di sana untuk bersama-sama mengerjakan proyek ini, membangun tembok kota. Lalu kemudian di ayat 18 pasal 2 Nehemia berkata, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Saya perhatikan setidaknya 2 kali ini, waktu ia menulis kitab ini untuk kita baca siapapun pembacanya. Dan yang kedua, waktu dia berhadapan muka dengan para pemimpin kota Yerusalem, yang menceritakan bagaimana keberhasilannya semata-mata karena tangan Allah yang kuat. Tangan Allah yang penuh kemurahan itulah yang membuatnya berhasil. Yang kemudian mengabulkan doa-doanya. Saudara, sebagai orang Kristen, ini juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Tiap kali kita berdoa kepada Tuhan, meminta, memohonkan sesuatu, jangan lupa harus ada pengakuan tulus dan sungguh-sungguh bahwa kalau sampai kita menerima jawaban ya, ketika sampai doa-doa permohonan kita itu dikabulkan, itu semata-mata adalah karena kemurahan Allah. Saudaraku, sebuah doa dikabulkan karena Tuhan dalam kesempurnaan kebijaksanaannya memandang itulah saat paling tepat bagi kita untuk menerima jawaban doa itu. Dan di dalam kedaulatannya yang mutlak, Tuhan mengambil keputusannya itu secara bebas. Tidak ada seorang pun bisa memaksa. Tidak ada seseorang pun bisa mengancam. Tidak ada seorang pun bisa bahkan mungkin memerintah Tuhan untuk mengabulkan jawaban doa itu. Dalam kesempurnaannya, dalam kebijaksanaannya, dalam kedaulatannya. Dan dia memberi jawaban yaitu untuk satu tujuan. Supaya rencana-rencananya tergenapi. Itu yang terjadi pada Nehemia. Itu sebabnya sekalipun Nehemia tidak pernah berkata, ya, dalam suratnya dia tulis atau dalam kitab ini dia tulis, karena aku berdoa sungguh-sungguh, karena aku berdoa sambil menangis mencucurkan air mata, karena aku berdoa sambil puasa, karena aku berdoanya berbulan-bulan, maka aku kemudian menerima jawaban doaku. Tidak. Hanya satu kesimpulannya, karena tangan murah Allahku menyertai aku. Jangan pernah lupa dengan hal ini, saudaraku. Doa yang terkabul itu bukan karena kebetulan atau sekedar putaran roda nasib, sedang nasib baik terjadilah doanya dikabulkan. Kalau nasibnya lagi buruk, doa 15 tahun juga enggak dikabul-kabulkan. Bukan. Sebaliknya juga doa yang terkabul itu bukan karena siapa atau apa yang sudah kita lakukan. Tapi sekali lagi semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena kemurahan Allah. Maka itu sayang sekali kalau hari ini misalnya ada orang-orang itu tiap kali mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupannya, lalu kemudian yang disebut bukan Tuhan, tapi justru yang lain-lain. Ya, wah, andai tadi ya nggak cepet nginjek rem, pasti sudah nabrak mobil depan. Selamat.
Ya, untung sigap. Wah, andai tadi jadi ya tepat jam 8 depotnya ditutup ya. Wah, enggak dapat ya. Hari ini rugi. Tapi untung tadi aku bertahan ya, sudah niat jam 8 tutup, ditambahi 10 menit. Begitu jam 8:10 muncul serombongan orang yang kemudian datang makan. Maka hari itu lumayan. Jadinya enggak rugi-rugi amat. Wah, selamat, untung, dan seterusnya. Sudah celaka. Dia lupa, orang-orang ini lupa. Tiap pagi ia berdoa, Tuhan lindungi aku dalam perjalanan. Ketika selamat dari kecelakaan, terlewat dari kecelakaan, yang disebut si selamat atau si untung. Kebetulan ada rombongan lewat. Kebetulan ada ini atau itu. Bukan Tuhan yang disebut sebagai pribadi yang dengan kemurahannya mengabulkan doa kita. Celaka bukan? Atau mungkin tidak tahu mana yang lebih celaka. Mungkin kalau ditanya, tetanggamu kemarin satu rumah ternyata confirm COVID semua ya. Kamu kok enggak? Ya, puji Tuhan, ya, puji Tuhan aku enggak kena. Tapi ya itu memang 3 hari yang lalu itu ya, aku tuh sudah mau ke rumahnya, ya, mau ke rumahnya, mau minta sesuatu, sudah tak ketok-ketok, selamat rupanya. Dia itu lagi tidur, enggak bukain pintu. Coba enggak, aku sudah tatap-tatapan muka sama dia, hari ini pasti ketularan. Ya, sudah begitu, kebetulan besoknya aku 3 hari keluar kota, jadi enggak pernah ketemu. Padahal tiap hari biasanya ketemu, ya. Biasanya tiap hari ngobrol sambil bersihkan teras depan, sambil tiap hari itu ada ini dan itu barengan terus. Wah, untung 4 hari ini enggak sama-sama. Coba enggak, sudah ketularan. Oh iya, di awal mungkin ada kata puji Tuhan, ya. Tapi si selamat, si untung, si kebetulan itu terus disebutnya. Tidak. Ketika kita terhindar dari sesuatu yang buruk, ketika kemudian ada sesuatu yang baik terjadi sama kita, jangan lupa. Bukankah itu yang kita doakan, itu yang kita mohon kepada Tuhan hari lepas hari. Dan kalau itu terjadi bukan karena si selamat, si untung atau si kebetulan, tapi karena tangan murah Allah yang menyertai kita. Atau sebaliknya, jangan sampai kemudian ketika kita kemudian ditanya, wah puji Tuhan ya, suamimu yang 10 tahun sakit sembuh ya. Wah, apa rahasianya? Iya puji Tuhan, tapi tahu nggak 10 tahun ini, wah aku itu doa, puasa. Wah aku ini terus berdoa minta kepada Tuhan. Ya, wah tiap jam 12 malam aku bangun, lalu kemudian aku berdoa secara khusus sambil puasa. Loh, apakah Anda ini umat Tuhan atau itu ya? Anggota jemaah pengajian sebelah ya, sholat tahajud tiap 12 malam itu ya. Lalu kemudian itu yang dianggap itulah rahasia keberhasilan. Wah luar biasa ya, anakmu bertahun-tahun sudah tidak karu-karuan, tiba-tiba sekarang tobat. Tidak lagi jadi anak durhaka. Oh iya, tahu nggak, demi dia itu tak sebut namanya terus ya. Tiap pagi aku berdoa, tiap siang jam 12 yang tepat aku berdoa, tiap malam jam 12 malam tepat aku berdoa, berpuasa ini itu. Doa dengan tekun, makanya dia bertobat. Salah. Doa itu dikabulkan karena Allah di dalam kesempurnaan kebijaksanaannya, di dalam kedaulatannya yang mutlak, memandang itulah saat terbaik untuk kita menerima jawaban doa ya itu. Tidak ada satupun yang bisa memaksanya. Tidak ada satupun juga yang bisa memerintah ataupun mengancam-ngancam dia. Jangan pernah kita kemudian salah fokus. Loh kalau begitu buat apa kita berdoa? Apalagi kalau begitu buat apa kita berdoa dengan berpuasa, berdoa bertekun, berdoa sungguh-sungguh, nggak usah semua kalau begitu. Toh tekun nggak tekun, kalau Allah memandang baik dia kabulkan kok. Oh puasa nggak puasa, kalau Allah pandang waktunya tepat, rencananya digenapi, dia lakukan kok. Berarti nggak usah dong berdoa, nggak usah bertekun, nggak usah berpuasa, nggak usah apapun. Jangan salah saudara.
bertekun, berpuasa, berdoa dengan penuh kesungguhan, mencucurkan air mata. Itu bukan untuk memaksa atau menyuap Tuhan untuk kemudian mengabulkan doa-doa kita. Bukan. Tapi berdoa dengan tekun, berpuasa dengan penuh kesungguhan. Sebetulnya itu adalah proses Tuhan membentuk kita secara spiritual. Membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan yang dikehendakinya. Itu bukan untuk memaksa Tuhan. Tapi itu untuk membentuk engkau dan aku menjadi pribadi yang lebih baik. Itu loh maksudnya. Kenapa akhirnya Tuhan tetap mengajar kita? Kalau mau berdoa, berdoa dengan tekun. Berdoa jangan bimbang. Berdoa dengan iman. Berdoa bahkan sewaktu-waktu kadang-kadang boleh diimbangi, disertai dengan tindakan berpuasa. Jangan terus mikir, oh kalau berpuasa doanya bakal lebih manjur. Lebih mujarab dari tidak berpuasa. Tidak ada. Itu seakan-akan menyuap Tuhan. Tidak bisa Tuhan disuap. Engkau berpuasa 40 tahun lamanya. Bukan cuma 40 hari, 40 malam. 40 tahun lamanya engkau berpuasa. Meminta sesuatu permintaan yang baik. Kalau Tuhan mengatakan, enggak, itu enggak bagus buatmu. Mungkin bagus buat orang lain, tapi enggak bagus buatmu. 40 tahun engkau berpuasa, engkau tetap tidak akan mendapat jawaban ya dari Tuhan. Doa dengan ketekunan, dengan puasa, dengan apapun yang tadi yang kita bisa lakukan yang baik tadi. Bukan untuk memaksa Tuhan menjawab ya. Karena Tuhan menjawab ya itu semata-mata karena kemurahan dan kuasanya. Karena kebijaksanaannya. Bukan karena hal-hal yang lain. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita mengulang pengalaman Hizkia, salah satu tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang lain. Hizkia dalam kehidupannya sebagai Raja Yehuda setidaknya mengalami 2 mujizat besar luar biasa. Satu kali dia mengalami ancaman, dikepung pasukan musuh yang berkali lipat lebih banyak dari pasukan Yehuda. Dia penuh ketakutan, jangan-jangan nanti diserbu habis. Maka kemudian dia bersama rakyat berdoa, berpuasa dengan penuh kesungguhan minta perlindungan Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Tidak pakai tunggu sebulan, setahun, 10 tahun. Tuhan menjawab luar biasa ya, doanya ini. Bagaimana kemudian pasukan musuh itu dihabiskan oleh Tuhan sendiri. Pengalaman mujizat luar biasa. Yang kedua adalah waktu suatu kali kemudian Nabi datang kepada dia mengatakan kamu akan segera mati. Penyakitmu ini tidak bisa sembuh. Lalu kemudian dia berdoa dengan penuh kesungguhan minta kepada Tuhan. Kemudian Tuhan begitu Nabi perjalanan keluar belum nyampe pintu paling luar istana. Dia sudah balik lagi ngomong gak jadi mati. Tuhan tambah bonus sekian tahun. Wah jawaban Tuhan langsung ya. Begitu dia berdoa. Lalu kemudian Tuhan menjawab ya untuk permohonannya. Bebas dari pasukan musuh. Tidak jadi mati. Ditambah berapa tahun hidupnya. Luar biasa ya. Tapi perhatikan. Dalam kehidupannya setelah itu. Satu kali ada utusan-utusan dari kerajaan Babel. Kerajaan Babel itu masih kerajaan kecil, belum besar. Datang diutus oleh rajanya ke Yehuda. Untuk nanya kepada Raja Hizkia tentang pengalamannya ini. Bagaimana bisa terlewat dari maut sampai 2 kali. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia tidak sama seperti Nehemia berkata, tangan murah Allahku menyertai aku. Tidak. Dia justru suruh pegawainya, bawa itu utusan Babel, lihat ke rumah perbendaharaan istana. Lihat brankas istana. Loh gimana sih? Hari itu Alkitab jelas mencatat. Utusan ini dikirim oleh rajanya datang ke Yehuda, tanya secara khusus pengalaman Hizkia itu loh. Pengalaman ajaib itu. Tapi Hizkia tidak sekalipun pakai mulutnya berkata, tangan murah Allahku, Allah Yehova yang menyertai aku. Tidak. Dia tunjukkan brankasnya. Seakan-akan mungkin dia mau jawab, ya ini loh. Kamu mau tanya apa? Rahasianya bisa menang perang, rahasianya bisa selamat dari penyakit. Ini loh, harta yang melimpah. Maka Tuhan tidak berkenan atas kehidupan seperti ini. Dan kemudian Tuhan memurkai Hizkia. Oh hati-hati. Sekali lagi saudara, kita berdoa, saya percaya pasti kerinduan kita adalah Tuhan mengabulkan doa kita. Betul ya? Pasti kita kerinduannya sama.
Kita ingin Tuhan menjawab ya untuk setiap permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Nggak usah nunggu sebulan, nggak usah nunggu setahun, nggak usah nunggu 10 tahun. Nah, kalau bisa hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan oleh Tuhan. Betul ya? Oh, kita sudah berdoa untuk corona ini berbulan-bulan lamanya. Jangan-jangan yang saya bilang tadi, jumlah doa dinaikkan meningkat itu hanya di bulan-bulan pertama. Setelah 3 bulan gak ada perubahan, lalu orang mulai menyerah. Lalu kemudian sudah tidak lagi berdoa. Who knows? Tapi yang jelas maksud saya adalah kita mungkin berdoa. Hari ini di berbagai tempat kita melihat bahwa ya memang ada yang masih kondisinya nggak baik, ada yang tingkat penularan masih tinggi di Indonesia ini, daerah-daerah tertentu, ada yang kemudian mungkin mengalami ini dan itu, kesulitan ekonomi juga masih terjadi. Tapi ingat, di dalam setiap hal baik yang terjadi itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena hal-hal yang lain, tapi semata-mata karena kemurahan Allah. Kalau tingkat kesembuhan makin lama makin tinggi, itu bukan karena para dokter semakin ahli. Oh, sekarang percobaannya pertama-tama sering gagal, coba ini, coba itu, gagal. Makin belakang makin banyak yang berhasil. Kalau bukan Tuhan dengan kemurahannya yang menyertai, menjawab doa-doa yang kita naikkan, jangan harap itu semua terjadi. Saya percaya itulah bagian dari cara Tuhan menjawab sebagian dari doa-doa kita. Kalau hari ini kita masih bisa bertahan sampai hari ini walaupun mungkin punya banyak kesulitan, jangan lupa itu bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena dikatakan adalah kemurahan Allah menyertai kita. Jangan pernah lupa akan hal itu. Hal yang kedua, saudara, yang kita bisa belajar dari Nehemia, dari kehidupan doanya adalah bahwa ada kesiapan untuk dilibatkan sebagai bagian dari jawaban doa. Bahkan jika harus membayar harganya. Sekali lagi, Nehemia dalam kehidupan doanya yang dijawab ya oleh Tuhan itu punya kesiapan untuk dilibatkan sebagai bagian dari jawaban doa. Bahkan jika harus membayar harganya. Itulah yang terjadi pada Nehemia, bukan? Dalam kehidupannya. Nehemia berdoa, meminta supaya Tuhan memimpin, memenuhi janjinya, memimpin orang-orang Israel pulang dari pembuangan. Nehemia berdoa bagaimana supaya tembok-tembok kota itu dibangun, dipulihkan. Nehemia berdoa supaya ia menerima kasih karunia perkenan dari Raja Artasasta. Maka satu hal kita lihat bagaimana ia kemudian bukan cuma bisa meminta kepada Tuhan, tapi dia siapkan dirinya, menyediakan diri menjadi bagian dari jawaban doa. Dia tidak minta Tuhan kirim orang, suruh orang, tidak. Dia menyediakan dirinya untuk kemudian menjadi jawaban dari doa-doanya. Ia yang punya akses kepada Raja Artasasta sebagai seorang juru minum, juru anggur, orang kepercayaan. Ya, ia menyampaikannya permohonan itu kepada raja walaupun dengan penuh ketakutan. Pasal 2 tadi mencatat ketika raja tanya, "Kenapa mukamu muram?" Dia sangat takut. Karena sesungguhnya itu bisa mengancam nyawanya. Dalam ketakutannya ia menyediakan dirinya menyampaikan permohonan kepada sang raja. Ia menyediakan dirinya untuk kemudian diutus kemudian memimpin bangsanya pulang ke tanah leluhurnya. Di Persia hidup di istana sebagai seorang juru anggur, penuh kenikmatan, penuh kenyamanan. Sekarang dia menyediakan dirinya memimpin orang Israel pulang, menempuh ribuan kilo perjalanan yang jauh dan sangat mengancam nyawanya. Tapi ia tetap jalani. Sampai di Yerusalem, ia harus memimpin mereka mengerjakan sebuah proyek yang hampir mustahil. Orangnya sedikit, tidak cukup, harus membangun seluruh tembok kota keliling dengan bahan yang seadanya. Sudah begitu ada pasukan-pasukan musuh yang berusaha terus mengganggu pekerjaan, berusaha menggagalkan. Nehemia sendiri dikatakan berkali-kali berusaha ada dalam usaha percobaan pembunuhan. Tapi dia terus maju untuk menjadi jawaban dari doa-doanya.
Saudara, Tuhan katakan yang dikerjakan oleh Nehemia, kemudian ia terus melakukannya. Ketika pekerjaan itu dilakukan, dia bukan cuma menjadi seorang pemimpin yang tinggal perintah sana perintah sini. Dia bersama orang-orangnya, kaum keluarganya, sekaligus bekerja membangun tembok, sekaligus juga menjaga keamanan dari serangan musuh. Ada lagi dikatakan bagaimana ketika di satu waktu orang-orang banyak ini datang mengeluh bagaimana kehidupannya sulit karena mereka harus membangun tembok kota sementara mereka juga terlilit utang dari saudara-saudara mereka. Nehemia kemudian berkata kepada para pemimpin, para orang-orang kaya di sana, jangan memperberat kehidupan saudara-saudara sebangsa kita dengan bunga utang. Ya, bahkan dia mencontohkan, aku dan saudara-saudaraku juga meminjami mereka uang dan gandum. Ayo kita putihkan, tidak usah lagi ditagih. Wow. Sudah begitu Nehemia pun mengatakan, ya selama 12 tahun dia menjabat sebagai bupati Yerusalem. Tidak satu bulan pun, tidak satu hari pun ia mengambil bagiannya, gajinya, tunjangannya sebagai seorang bupati. Dia tidak pernah membebankan beban itu kepada orang-orang di Yerusalem. Yang terjadi malah setiap hari dia harus keluar uang untuk ngongkosi orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap 10 hari dikatakan dia harus sediakan 1 ekor lembu, 6 ekor kambing domba, anggur terbaik dan macam-macam yang lain. Itu berarti kalau 10 hari, dalam 30 hari, dalam sebulan, 3 ekor lembu, 18 kambing domba dan lain-lain. Kalau pakai kurs kita hari ini mungkin sudah 100 juta, 150 juta. Tiap bulan dia siapkan untuk ngongkosi orang-orang di sekitarnya. Tanpa 1 rupiah pun dia minta tunjangan dari orang-orang yang dia layani. Semua itu dia lakukan. Karena dia ingin menjadi saksi bagaimana Tuhan menjawab doa-doa yang ia naikkan itu. Itulah Nehemia. Saudara, hari ini saya khawatir kita ini berdoa itu seakan-akan seperti proses serah terima kepada Tuhan. Kayak doa itu bukan proses serah terima. Kayak serah terima jabatan dari pejabat lama serahkan kepada pejabat baru. Ini loh yang sudah dilakukan, ini yang belum sekarang kamu lanjutkan, kamu yang lakukan. Saya sudah tidak tanggung jawab lagi. Loh gimana toh? Kok kita itu nganggap Tuhan tuh kayak doa itu adalah proses serah terima seperti ini. Atau lebih gila lagi bahkan seakan-akan ini adalah pemberian to-do list, daftar tugas kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, saya minta ini. Lakukan ini. To-do list, daftar tugas yang Tuhan harus kerjakan. Celaka. Doa bukan seperti itu. Ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan menjawab ya untuk doa-doa kita. Maka siapkan hati, bisa jadi sebagai bagian dari jawaban ya itu Tuhan melibatkan kita. Dan itu berarti kita juga harus siap ketika keterlibatan kita itu bahkan harus membayar harga pengorbanan yang tidak kecil. Nehemia berdoa untuk pemulihan Yerusalem. Dan dia tidak lari dari pengutusan Tuhan. Ia menyediakan dirinya untuk pergi memimpin, mengerjakan proyek itu dalam segala keterbatasan dan penderitaan. Itu dia kerjakan. Bagaimana dengan kita? Sekali lagi, jangan cuma berdoa lalu seakan-akan menyerahkan semuanya sama Tuhan, beres. Engkau berdoa untuk kesejahteraan hidup yang lebih baik, untuk penghasilan yang lebih baik, tapi engkau tidak mau bersusah payah untuk kemudian mengembangkan diri. Engkau tidak mau berjuang untuk kemudian misalnya terbuka dengan peluang-peluang baru. Engkau gengsi melakukan ini dan itu. Lalu bagaimana? Engkau berharap Tuhan menjawab iya untuk doamu. Engkau berharap, engkau berdoa supaya Tuhan menjaga kesehatanmu, menjauhkanmu dari sakit penyakit. Tapi engkau tidak berdisiplin dengan sesuai dengan aturan kesehatan pemerintah misalnya. Atau engkau tidak kemudian menjaga pola hidupmu dengan baik, makan sembarang, semua dilakukan dengan sembarang, lalu kemudian engkau berkata sama Tuhan, berikan aku tubuh yang sehat. Hari ini, bulan-bulan ini ada banyak anak-anak muda
Atau anak-anak sekolah yang kemudian sedang memikirkan untuk kelanjutan, naik jenjang, daftar di sekolah yang baru atau di kampus tertentu. Ya. Engkau berdoa minta sama Tuhan, diterima di sekolah ini, diterima di kampus itu. Tapi kalau engkau tidak siap berjuang dengan kemudian misalnya mempersiapkan diri baik-baik, belajar lebih giat, lalu kau cuma minta Tuhan untuk menjawab doamu. Bagaimana? Engkau berdoa untuk apapun yang lain. Tapi engkau hanya sekedar siap untuk menyerahkannya kepada Tuhan tanpa siap melakukan apa yang menjadi bagianmu. Itu bukan doa. Satu kali ada seorang wanita parubaya menghampiri saya, selesai saya berkhotbah, lalu kemudian dia cerita tentang kehidupan pernikahannya yang penuh dengan penderitaan di masa lalu. Yang menikah dengan orang yang salah, intinya begitu. Yang menikah dengan seorang laki-laki yang pertamanya kelihatan baik, tapi kemudian ternyata setelah menikah berubah jadi tidak baik. Sebuah kisah yang mungkin sudah sering terjadi di sekitar kita. Makanya hati-hati ketika engkau memilih pasangan hidupmu. Menikah itu mudah, tapi menikah sampai mati, kematian memisahkan itu bisa jadi penderitaan luar biasa. Kalau menikah dengan orang yang salah. Orang ini menikah dengan suami yang salah. Lalu kemudian setelah beberapa lama dijalani, dia sekarang harus berjuang bukan hanya menghadapi suaminya yang tidak baik itu, tapi juga menghadapi setiap godaan dan dorongan untuk segera pisah, tinggalin suaminya. Tapi satu titik dia menyadari bahwa bukan itu satu-satunya pilihan. Dia ingin memperjuangkan pernikahannya. Maka dia memilih jalan yang kedua, jalan yang lebih sulit. Ia memilih untuk terus bersandar kepada Tuhan sambil melayani suaminya itu. Sampai satu saat suaminya bertobat. Waktu ia cerita kepada saya, dia cerita dengan penuh kebahagiaan bahwa akhirnya suaminya itu bertobat. Akhirnya suaminya itu berubah. Akhirnya suaminya menjadi suami yang baik. Tapi kemudian waktu saya tanya, berapa lama engkau harus menjalani hidup yang seperti itu? Bertahan dalam pernikahan seperti itu, berdoa untuk suami yang seperti itu. Dia ngomong, ya kira-kira hampir 25 tahun. Dia berjuang untuk pernikahannya. Dia berdoa, tapi bukan sekedar berdoa. Dia berjuang, dia memperjuangkan pernikahannya. Berusaha terus menjadi pribadi yang makin sesuai dengan firman Tuhan. Dengan satu harapan, lewat kesaksian hidupnya suaminya dimenangkan. Akhirnya suaminya benar-benar dimenangkan. Tapi 25 tahun dia berjuang. Saudara, berdoa itu mudah. Tapi ketika kita berdoa sambil menyediakan diri untuk dilibatkan Tuhan sebagai bagian dari jawaban doa, itu tentu tidak mudah. Tapi semoga Tuhan terus menolong kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita boleh mengalami seperti yang dialami oleh Nehemia. Tuhan berkata ya untuk setiap apa yang kita doakan. Semoga Tuhan menolong. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur berterima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sesaat sekejap pun dalam kehidupan ini. Bersyukur berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang terus memelihara kami, menyertai kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua itu. Hari ini kami boleh belajar sekali lagi dari kehidupan doa hamba-Mu Nehemia. Kami rindu bahwa kami juga boleh mengalami pengalaman yang indah ini. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menjawab ya untuk doa-doa kami. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami tidak berdoa dengan sembarangan, tapi biarlah kami berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesadaran bahwa ketika Tuhan menjawab ya untuk doa-doa kami, semua itu semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Sucipto yang telah menyampaikan firman Tuhan.
biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi segenap jemaat tempat ini. Kita mengucapkan syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan, baik itu persembahan rutin, persembahan perpuluhan, maupun persembahan syukur kita. Marilah kita angkat bersama-sama pujian Hujan yang Berkat. Gurun dalam hati, amat perlu Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat yang memberi. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat akan turun. Hujan berkat akan turun, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu muliakan hujan yang berkat. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa persembahan. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Hari demi hari boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau telah mencukupkan untuk kebutuhan kami. Pada saat ini Tuhan kami persembahkan apa yang Engkau berikan pada kami, sebagian untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati untuk setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Kau pakai Tuhan, untuk boleh mendukung pelayanan di gereja-Mu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Biarlah Engkau tetap menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segenap jemaat kita akan segera menutup untuk kebaktian pada hari ini. Kami undang segenap jemaat kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Mari kita menjalani hari kita bersama dengan Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan akan menuntun menyertai saudara sekalian. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali saat teduh kebaktian selesai.
Ada beberapa warta gereja yang akan disampaikan. Yang pertama, untuk minggu depan kita tetap akan mengadakan ibadah online yang akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Bapak Pendeta Hendra Arifin. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk nanti sore, pukul 5 sore, kita akan ada webinar dengan tema yang sangat menarik, stres dan konflik di masa pandemi. Dengan pembicara Ibu Esther Cahya dan dengan moderator Bapak Harto Sujono. Segenap jemaat diharapkan untuk bisa mengikutinya. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah warta dari SKKK Yogyakarta. Untuk pendaftaran siswa baru, tahun ajaran baru 2021-2022 sudah dibuka dan akan dibuka sampai bulan Januari 2021. Segenap jemaat mungkin yang akan mendaftarkan putra-putrinya dapat segera mendaftarkan. Terima kasih, sekian untuk warta pada hari ini. Tuhan memberkati.